Nuklir generasi 4 China mengubah segalanya. Teknologi barat kini cuma barang museum. Bayangin ini, dunia lagi kehabisan nafas. Perang energi makin brutal, harga minyak makin gila, cuaca makin ngaco. Negara-negara maju pun mulai kelabakan, cari cara buat tetap hidup tanpa harus nyedot bumi sampai kering. Tapi di tengah kepanikan global itu, satu negara justru melaju seperti naga yang bangkit dari tidur panjang. Siapa lagi kalau bukan China atau Tiongkok? Bukan karena senjata hypersonic ataupun jet siluman generasi terbaru, tapi karena satu hal ini, yaitu reaktor nuklir generasi keempat. Kedengarannya kayak berlebihan, sayangnya ini kenyataan. Dan dunia baru saja digeser porosnya. Tanpa banyak sorotan kamera, tanpa parade ala-ala, tanpa janji bombastis, China diam-diam mengumumkan sesuatu yang bisa jadi bikin seluruh pakar energi barat mimisan berjamaah. China National Nuclear Corporation alias CNNC lewat Simposium Energi Nuklir di Fuzhou dengan santai mengatakan desain awal reaktor cepat generasi keempat CFR-1000 sudah kelar. Sekilas mungkin cuma terdengar seperti laporan proyek biasa aja. Tapi tunggu dulu, yang lagi dibicarakan di sini bukan sekedar upgrade dari reaktor generasi lama. Ini adalah game changer. CFR-1000 bukan reaktor biasa. Ini monster energi masa depan dengan kapasitas 1,2 juta kilowatt. Dan teknologi yang nggak cuma canggih, tapi juga mendefinisikan ulang kata keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Zheng Yangwo, kepala insinyur CNNC, bahkan bilang kalau CFR-1000 ini sudah memenuhi semua syarat reaktor generasi keempat. Aman banget, efisien gila-gilaan, dan punya performa ekonomi yang brutal. Sebelum kita meluncur lebih dalam, ada satu pertanyaan penting. Kenapa dunia heboh soal reaktor generasi keempat China? Jawabannya sederhana. Reaktor ini bukan cuma alat pembangkit listrik. Ini solusi total buat masalah energi dan juga lingkungan global. Dibanding reaktor lama, reaktor generasi keempat, khususnya yang disebut fast reactor atau reaktor cepat, punya kemampuan yang mengacaukan semua batasan sebelumnya. Reaktor ini nggak cuma menghasilkan energi dari uranium, tapi bisa mendaur ulang limbah radioaktif dan bahkan menghasilkan bahan bakar baru dari sampah nuklir. Gila! Iya, tapi nyata. Fast reactor menggunakan neutron cepat, bukan neutron lambat seperti reaktor konvensional. Artinya efisiensinya jauh lebih tinggi. Dan yang paling keren, limbahnya jauh lebih sedikit dan bisa diolah lagi buat energi. Jadi bukan cuma hemat, tapi juga lebih bersih dari reaktor generasi sebelumnya. Jadi nih ya, ada 6 jenis reaktor yang dikategorikan sebagai teknologi generasi keempat secara internasional. 3 diantaranya adalah fast reactors. Dan dari 3 tersebut, satu yang paling menjanjikan, yakni sodium cooled fast reactor. Nah, CFR-1000 milik China termasuk ke dalam jenis ini. Apa sih istimewanya? Banyak. Reaktor ini punya rasio pembiakan tinggi, artinya bisa menciptakan lebih banyak bahan bakar dari yang dia habiskan. Bisa mengolah limbah radioaktif yang umur hidupnya ribuan tahun. Dan punya fitur keselamatan yang melekat. Dalam istilah awam, ini reaktor yang nyaris mustahil meledak ataupun bocor secara fatal. Gak heran kalau para ahli dunia menyebut sodium cooled fast reactor sebagai cawan suci teknologi nuklir. Dan sekarang China udah pegang kuncinya. Jika kalian pikir China cuma jago konsep doang, siap-siap, kaget bener. Di tahun 2011 aja, China udah sukses menghubungkan reaktor cepat eksperimental pertamanya ke jaringan listrik nasional. Dan dalam 10 tahun terakhir, mereka nggak cuma eksperimen, tapi sudah membangun seluruh ekosistem